Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misra. Saya Andi Nur Stepan. Saya Murham Effendi. Dan saya Ferfadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Stepan. Saya di sini akan membacakan materi tentang subscriber internet telepon. Pengertian subscriber. Subscriber adalah teknologi yang menyediakan penghantar data digital melewati kabel yang digunakan dalam jarak dan jaringan telepon setempat. Biasanya kecepatan unduh dari DSL sekitar 128 KB per sekon atau detik sampai 24.000 KB per sekon, tergantung dari teknologi DSL tersebut. Kecepatan unduh DSL tersebut lebih rendah dari unduh versi ADSL dan sama cepat untuk SDSL. Dalam memberikan layanan broadband akses ke pelanggan, operator telekomunikasi memiliki beberapa ragam cara. Dari sisi media yang digunakan dibedakan menjadi dua, yaitu wireline, kabel, dan wireless tanpa kabel. Teknologi wireline dapat digunakan atau teknologi DSL, digital subscribe line, kabel modern, HFC maupun optik, sedangkan teknologi wireless dapat memanfaatkan teknologi LAN, BWA maupun VMAX atau VMAX. Digital subscribe line DSL merupakan teknologi modem yang digunakan dalam jalur telepon yang sudah ada untuk menyalurkan data dengan bandwidth lebar seperti multimedia dan video. Salah satu contoh menggunakan DSL di Indonesia adalah PT Telkom dengan nama Speedy. Sekian. DSL transceiver terdiri dari high pass filter (HPF) dan low pass filter (LPF) yang berfungsi memisahkan voice band dengan band frekuensi yang lebih tinggi. Voice band transmisikan ke jalur telepon pelanggan, sedangkan band frekuensi yang lebih tinggi digunakan kecepatan data tinggi antar PC. Filter digunakan untuk memisahkan jalur data dan jalur suara, biasanya disediakan oleh IPS1. Paket data SLAM modem. DSLAM berfungsi menerima sinyal dari pelanggan DSL dan meneruskan ke backbone berkecepatan tinggi. Menggunakan teknik multiplexing, DSLAM terhubung dengan lain DSL dengan kombinasi asynchronous transfer modem (ATM), frame relay atau IP. DSLAM memiliki fungsi sebagai berikut: advertisement sebagai filter voice data, sebagai modulator, dan demulator sebagai multiplexer. Kelebihan dan kekurangan DSL. Yang pertama, kelebihan DSL. DSL memiliki banyak keunggulan dibandingkan jalur konektivitas lainnya, khususnya dial-up. Di sini kita melihat beberapa keuntungan utama DSL. Yang pertama, DSL secara simultan membuat koneksi internet Anda dan seluruh telepon menjadi terbuka. Yang kedua, Anda dapat memiliki kecepatan lebih tinggi dari kecepatan yang dapat Anda miliki dengan modem biasa. Yang ketiga, download yang lebih cepat dari upload yang membuatnya ideal untuk situasi di mana Anda memerlukan volume data yang tinggi masuk pada saat dan volume rendah pada saat keluar. Yang keempat, DSL menggunakan infrastruktur kabel yang ada pada saluran telepon Anda. Yang kelima, DSL sangat aman. Yang keenam, DSL selalu aktif. Kekurangan DSL. Meskipun daya tariknya memikat, DSL memiliki beberapa keterbatasan, yaitu efisiensi DSL dikaitkan dengan jarak. Semakin jauh Anda jauh dari operator, semakin tidak bisa diandalkan pula koneksinya. Orang-orang yang perlu mengupload data yang besar seperti database perusahaan, video, dan file. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kelompok saya, dan saya akan membacakan kelemahan dari dial-up adalah sebagai berikut. Pertama, saat melakukan koneksi internet, telepon tidak dapat digunakan
untuk sambungan keluar atau menerima telepon. Bagian B, akses ini menggunakan modem analog sehingga kecepatan akses lebih rendah dibandingkan metode lainnya. Bagian C atau ketiga, metode ini tidak dapat dijadikan hotspot karena kecepatan internet yang rendah. Baik, adapun konfigurasi dari subscriber pada internet telepon, yaitu banyak teknologi DSL menggunakan sebuah lapisan asynchronous transfer modem agar dapat beradaptasi dengan sejumlah teknologi yang berbeda. Implementasi DSL dapat menciptakan jembatan jaringan atau penghalang dalam konfigurasi jembatan jaringan. Kelompok komputer pengguna terhubungkan ke subnet tanggal. DSL juga memiliki rasio pembagian jaringan data yang layak dipertimbangkan pada saat memilih teknologi jalur lebar.